Selamat pagi anak-anak ibu yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat, kemudian tetap semangat dalam menjalani hari-hari. Nah, hari ini berjumpa lagi dengan saya Ibu Desi Nurat membawakan bidang studi sosiologi. Kita akan mempelajari materi kita yaitu tentang tindakan kekerasan. Nah, sebelumnya Ibu akan membahas sedikit materi minggu lalu yaitu tentang konflik. Nah, saya yakin juga kalian sudah paham ketika sudah dibahas di kelas. Apa itu konflik sosial? Nah, konflik berarti suatu permasalahan, ada suatu perdebatan. Nah, konflik sosial adalah proses interaksi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, kemudian sikap menekan, dan hingga saling menghancurkan. Nah, itu konflik sosial ya. Sangat banyak terjadi dalam kehidupan kita, terjadi sebuah konflik pasti karena ada beberapa faktor. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya konflik sosial dalam masyarakat, yaitu yang pertama, adanya perbedaan antar individu. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan kepentingan. Kemudian adanya perbedaan antar kebudayaan. Kemudian perubahan-perubahan yang terlalu cepat dalam masyarakat. Kemudian perubahan-perubahan nilai yang ada dalam masyarakat. Kemudian adanya perbedaan ideologi. Nah, itu adalah faktor penyebab konflik. Nah, selanjutnya ada proses terjadinya konflik. Kenapa bisa muncul konflik, kemudian bisa memuncak namanya konflik? Itu ada 4 ya, yaitu yang pertama adanya prakonflik, kemudian konfrontasi, kemudian krisis, dan pasca konflik. Nah, pasca konflik ini adalah tahapan terakhir di mana setiap kelompok atau individu yang melakukan tindakan atau permasalahan dalam suatu konflik, ini tahapan kembali kepada tahap normal atau bisa dikatakan dengan perdamaian. Itu dia. Nah, selanjutnya terjadi atau adanya macam-macam konflik dalam masyarakat, yaitu ada menurut Suharjono Swekanto, kemudian Ursula Ler, Dahdendrop, kemudian berdasarkan posisi itu ada dalam macam-macam bentuk konflik, dan itu sudah dijelaskan semuanya pada beberapa minggu lalu di dalam kelas. Kita akan membahas tentang tindakan kekerasan. Nah, kekerasan ini merupakan materi lanjutan dari konflik sosial. Nah, konflik muncul karena adanya rasa tidak suka, kemudian rasa benci terhadap orang lain. Bahkan sampai disertai munculnya keinginan untuk menghancurkan atau menghabisi lawan pada pihak lain. Nah, itu adalah konflik. Apabila keinginan tersebut diwujud nyatakan dalam sebuah tindakan, maka saat itulah akan terjadi kekerasan. Apabila perasaan tidak suka, benci, bahkan sampai disertai munculnya keinginan untuk menghancurkan atau menghabisi lawan dalam pihak lain. Nah, apabila keinginan tersebut diwujud nyatakan dalam sebuah tindakan, maka saat itulah terjadi kekerasan. Nah, kita akan membahas tentang kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana dikatakan bahwasanya kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Nah, ini tentang pengertian kekerasan menurut KBBI. Kata kuncinya cedera, mati, kerusakan fisik atau barang. Nah, saya yakin kalian sudah paham ya pengertian kekerasan. Sangat sering terjadi juga tindakan-tindakan kekerasan dalam masyarakat, khususnya dalam rumah tangga atau KDRT ya. Kekerasan berarti sudah jelas merugikan orang lain, ada korbannya, ada kerusakannya ya.
Itu pengertian kekerasan, tindakan yang dilakukan oleh orang lain ya, kepada orang lain atau pada si korban. Itu dia. Selanjutnya yaitu adanya perbedaan antara konflik dan kekerasan. Ya, ada konflik dan kekerasan. Yang pertama, terdapat pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Ya, terdapat pelanggaran-pelanggaran berarti tindakan-tindakan yang melanggar norma. Kemudian terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Ya, katakan pihak yang lemah ini adalah si korban. Kemudian melalui proses yang relatif panjang. Proses terjadinya relatif lebih pendek, itu pada tindakan kekerasan. Nah, korban terjadinya kerusakan harta benda, kemudian jatuhnya korban dan nyawa terjadi pada kedua belah pihak. Nah, selanjutnya korban, terjadinya sebuah korban atau munculnya korban, kemudian adanya kerusakan harta benda maupun cacat fisik dan terjadi pada salah satu pihak yang lemah. Ini juga pasti pada si korban. Selanjutnya, penyelesaian dilakukan oleh pihak ketiga melalui suatu proses perundingan. Dalam suatu konflik banyak cara atau upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu konflik. Ada akomodasi, kemudian subjugation, kemudian ada arbitrase, konsiliasi, itu ada pada bagian penyelesaian konflik sosial. Nah, pada kekerasan, penyelesaian dilakukan secara education atau peradilan, atau dikatakan melalui lembaga-lembaga hukum. Ketika sudah terjadi tindakan kekerasan yang fatal, bisa dibawa kepada kerana hukum. Itu dia. Kemudian, perdamaian berdasarkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. Ini antara pihak yang berkonflik memiliki kesepakatan apakah untuk berdamai, apakah masih berlanjut konflik. Ini dibahas di bagian nomor 5. Kemudian, selanjutnya, penyelesaian dilakukan proses terjadinya terkadang tidak diketahui oleh pihak lain. Itu dia. Kemudian proses terjadinya diketahui oleh kedua belah pihak. Kemudian dapat memotivasi untuk meraih prestasi. Selanjutnya, karena kesalahpahaman dua belah pihak ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering terjadi kesalahpahaman ya. Berdasarkan pemikiran yang salah, kita terima semua informasi yang belum tentu benar, sehingga menimbulkan yang namanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Kemudian dilakukan dengan langkah-langkah nyata untuk mencapai tujuan. Ada suatu tujuan yang dilakukan setiap masyarakat. Setiap tujuan yang dimiliki masyarakat itu pasti berbeda setiap orang, setiap individu ya. Tergantung bagaimana cara kita mencapai tujuan tersebut. Ada cara yang sesuai dengan norma, ada yang tidak sesuai dengan norma. Ketika kita mencapai tujuan itu tidak sesuai dengan aturan atau norma yang ada, pasti akan terjadi sesuatu percekcokan, perselisihan, bahkan terjadi sebuah konflik. Nah, selanjutnya dilakukan dengan penuh prasangka sehingga merugikan pihak lain. Ini hampir sama ya, karena kesalahpahaman tadi, adanya informasi membuat stereotip terhadap orang lain, pemikiran-pemikiran negatif sehingga dapat merugikan orang lain. Ketika kita menerima informasi dari orang lain, jangan langsung kita terima begitu saja, tapi kita lihat kebenarannya, apakah itu benar atau tidak, sehingga nantinya tidak merugikan pihak lain. Itu dia. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan konflik dan kekerasan. Nah, yang pertama, kedua-duanya merupakan salah satu proses sosial dalam bentuk disosiatif. Kalau bentuk disosiatif adalah bentuk yang bersifat negatif atau adanya tindakan pertentangan, permasalahan yang ada dalam masyarakat. Itu dikatakan dalam disosiatif. Nah, lawan kata disosiatif adalah asosiatif. Asosiatif adalah bentuk yang bersifat positif ya. Ini adalah suatu perpaduan, persatuan
di mana ada unsur-unsur yang berbeda disatukan menjadi satu dengan rasa menghargai, rasa menghormati dalam masyarakat. Itu yang asosiatif. Sedangkan disosiatif adalah yang berbentuk negatif, tindakan yang melanggar norma, terjadi suatu pertentangan, terjadi suatu konflik, terjadi yang namanya tindakan kekerasan. Nah, inilah dikatakan persamaan konflik dan kekerasan yang bersifat disosiatif. Kemudian yang kedua, kedua-duanya terdapat pelanggaran hak-hak azazi manusia. Kalau dikatakan konflik dengan kekerasan berarti terdapat suatu tindakan yang tidak baik, tindakan yang melanggar norma aturan dalam masyarakat yang memicu pada pelanggaran HAM-HAM yang ada di masyarakat. Itu dia, pelanggaran hak azazi manusia. Kemudian yang ketiga, kedua-duanya membawa korban adanya kerusakan harta benda, cacat fisik atau korban nyawa, ya. Ada tindakan konflik, ada tindakan kekerasan. Nah, dua-duanya ini akan menimbulkan korban, gitu ya. Tergantung konfliknya. Kemudian kalau kekerasan sudah yakin pasti ada korbannya, ya. Ada korban yang dirugikan, ada kerusakan yang terjadi pada tindakan kekerasan. Selanjutnya yaitu teori tentang kekerasan. Teori tentang kekerasan terbagi menjadi 3, yaitu teori faktor individual, teori faktor kelompok, teori dinamika kelompok. Yang pertama, teori faktor individual. Kalau dikatakan individual berarti dari dalam diri. Nah, jadi perilaku kelompok berawal dari perilaku individu itu sendiri, baik yang bersifat faktor pribadi maupun sosial. Nah, perilaku kelompok berawal dari perilaku individu. Katakan ada suatu kelompok, ya. Nah, dari kelompok itu pasti terdiri dari beberapa individu di dalamnya sehingga menimbulkan atau membentuk suatu kelompok atau komunitas. Nah, individu itu memiliki beberapa pandangan atau memiliki beberapa faktor kenapa dia memicu tindakan kekerasan. Itu dia, ya. Ada faktor pribadi. Katakan dia seorang psikopat, ya, seperti anak SMP yang di Jakarta yang membunuh anak balita. Nah, itu bisa dikatakan sebagai psikopat, ya. Dia melakukan tindakan itu tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa sedih. Itu dia, psikopat. Tindakan yang dilakukan tanpa berpikir secara akal sehat, secara rasional, bahwa seharusnya dia berpikir tindakan itu tidak baik, tapi sama sekali dia tidak berpikir bahwasanya tindakan itu melanggar norma. Bahkan dia merasa tidak bersalah dengan tindakan yang dilakukannya. Nah, itu dari faktor dalam diri, pribadi dalam diri. Itu dia faktor individual. Kalau sosial bisa katakan dalam bentuk budaya atau masalah ekonomi yang terjadi. Itu dia, dalam faktor individual dari dalam diri seseorang sehingga dia memicu yang namanya kekerasan. Itu teori faktor individual. Nah, yang kedua, teori faktor kelompok. Setiap kelompok selalu mengedepankan identitas kelompoknya ketika berinteraksi dengan kelompok lain. Nah, setiap kelompok, katakan kelompok A dengan B, pasti memiliki identitas, ciri khas tersendiri. Pasti memiliki pandangan-pandangan lain terhadap kelompok lain. Nah, setiap individu itu pasti membentuk kelompok, ya. Membentuk kelompok A atau kelompok B. Atau katakan contoh seperti ini. Ada kelompok futsal SMA Bintang Timur dengan SMA Negeri 1 Medan. Nah, setiap kelompok futsal ini pasti memiliki ciri khas tersendiri, memiliki identitas, menonjolkan bahwasanya kami dari SMA Bintang Timur memiliki identitas seperti ini, gitu. Jadi lebih mengunggulkan apa yang mereka miliki, gitu, sehingga setiap orang lain memiliki pandangan sehingga mereka menganggap bahwa kami lebih baik, gitu. Ya, kelompok kami lebih baik, lebih unggul.